Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Adik-adik yang ada di rumah, nah sekarang kita akan memulai kebaktian kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali melaksanakan ibadah kami walau secara online. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik sekolah minggu kami yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang terkasih, kiranya Engkau hadir di dalam ibadah kami, Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan melaksanakan semua hukum Tauratnya. Yuk, semuanya lipat tangan, kita sama-sama berdoa yuk. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman asli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bekerja, berkarya
adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu kembali kami boleh bertemu lewat ibadah online kami Bapa. Semuanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kami siap untuk memulai memuji nama Tuhan lewat lagu pujian dan ibadah kami, yaitu mendengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, kepadamu kami berseru Bapa, menyampaikan segala pergumulan kami, terlebih tentang pandemi COVID-19. Bulan ini adalah di mana awal pembelajaran kami sebagai anak sekolah Tuhan, di mana pendidikan kami mungkin terkendala, tapi kami yakin dan percaya Tuhan turut campur di dalam pendidikan kami. Tuhan berikan Roh Kudus mengiringi kami untuk mengikuti segala pelajaran walaupun lewat daring atau lewat rumah Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya atas kasih anugerah Tuhan, semangat kami akan berkobar-kobar Bapa untuk memulai pembelajaran kami, karena kami ingin menjadi anak Tuhan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat kedua orang tua kami yang masih tetap semangat mengantarkan kami untuk mengikuti ibadah online kami pada saat hari ini. Berikan kepada mereka kesehatan, panjang umur, berkat yang melimpah, supaya dapat mendidik kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik dimanapun kami berada nanti Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus buat ibadah kami mau sampaikan kepada Tuhan. Hadirlah Engkau Bapa di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengikuti arahan Tuhan kemana kami akan melangkah. Hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba ya Allah Bapa untuk menyampaikan firman Tuhan ini buat adik-adik sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, urapilah hamba ya Tuhan Yesus,
agar hamba mampu ya Tuhan menyampaikan isi firman-Mu ya Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu kami ini semua ya Tuhan. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan hamba ya Allah Bapa, agar tidak terhalang ya Tuhan berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami semua. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan pengertian dan roh kebijaksanaan agar mereka dapat mengerti apa yang hamba sampaikan isi firman ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Ya, adik-adik, Minggu tanggal 18 Juli 2021 temanya adalah Aku Mengasihimu. Kita ambil dari kitab Perjanjian Baru Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ya, silakan buka Alkitabnya. Perjanjian Baru Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, buat adik-adik yang di rumah, hari-hari ini kita masih merasakan, kita dengarkan dan kita merasakan ya situasi corona hari ini ya kan Dek. Nah jadi bagaimana sikap kita? Apakah kita itu ketakutan? Apakah sikap kita itu mau mengikuti segala protokoler yang diberikan oleh pemerintah, mengikuti semuanya, memakai masker, mencuci tangan, ya kan? Dan untuk sekolah minggu, ibadahnya itu tidak di sekolah di gedung kita ini lagi ya kan? Kita tidak berjumpa bersama teman-teman kita ataupun guru sekolah minggu, tapi kita beribadah secara video. Nah di sini, di ayat ini dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, berbicara tentang mengasihi, ya kan? Mengasihi. Apakah adik-adik di rumah sudah mengasihi kakaknya, adiknya? Atau adik-adik masih ada yang bertengkar dengan temannya ataupun dengan abangnya, teke-tekean? Apa masih seperti itu? Iya. Apa ada yang melawan? Ya kan? Dinasehati orang tuanya, dinasehati yang baik, melawan, ya kan? Tidak sayang dia sama orang tuanya. Atau kamu bertengkar sama abangmu, yang si abangan memukul adiknya, yang adik melawan abangnya. Apakah seperti itu? Tidak ya. Nah adik-adik, Kak ini jelaskan dulu secara singkat ya, mengapa kitab ini diberikan kepada kita ya. Nah setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, para rasul sangat giat sekali untuk memberitakan Injil, ya kan adik-adik. Nah dalam pemberitaan Injil itu, para murid-murid Yesus kan pasti mengalami kendala, pasti mengalami pertengkaran, ya kan, cekcok sesama murid, ataupun pasti mengalami ketika mereka ingin memberitakan Injil, ada saja tantangan yang dialami, ya kan. Ada yang ditangkap, ada yang disiksa, ya kan. Tapi apakah itu membuat para murid Yesus lemah imannya? Apakah itu membuat para murid Yesus itu berhenti untuk memberitakan Injil? Tidak, ya kan? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan mandat kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, ya kan? Tuhan Yesus sudah mengurapi, sudah memberikan Roh Kudus kepada murid-murid, ya kan, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, ya kan? Jadi murid-murid Tuhan Yesus juga harus saling menopang, saling mendukung, dan saling mengasihi, ya kan? Jangan ada yang bertengkar, ya kan? Karena untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus, kita itu harus hidup bertekun dalam doa, ya kan Dek? Kita juga harus melakukan kebaikan, ya kan? Jangan kita membuat hidup kita ini tidak berarti, ya. Walaupun kita ini masih muda, ya, buat adik-adik sekolah minggu ya, masih muda, nanti kan aku bisa berbuat baik, nanti kan aku bisa mendengarkan firman Tuhan, aku kan masih muda. Tidak boleh seperti itu ya. Di Alkitab sudah dikatakan, marilah kita saling memperhatikan. Si kakak memperhatikan adiknya, adiknya juga memperhatikan apa yang dibilang kakaknya, dan
anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu memperhatikan, mendengarkan, dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh orang tua, ya kan? Jangan kita saling menjatuhkan ataupun bukan mendorong untuk nolak gini ya, tidak, tapi mendorong untuk kebaikan, ya kan? Mensupport, ya kan? Untuk adik-adiknya, ya, diberikan semangat. Adik, belajar, Dik. Jangan malas belajar. Nanti kamu tidak pintar, gitu ya. Jangan malah diejek. Ih, bodoh kali adik ini loh, nggak tahu apa-apa. Jangan seperti itu ya. Di sini kita diniin. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ingat adik-adik. Gunakanlah waktumu untuk pekerjaan yang baik. Gunakan waktu kita itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Janganlah jamu-jamu kita untuk berbuat baik. Kalau ada yang mengejain kalian, alang macam ini kau sok kebaikan, sok alim, jangan didengar ya. Tetaplah melakukan pekerjaan yang baik. Ketika orang tua mengajarin kita supaya kita tertib, disiplin, misalnya orang tua mengajarin kita, nak cuci piring itu jangan menjadi beban, tapi itu untuk melatih kita, melatih skill kita. Itu pekerjaan baik. Yang kotor jadi bersih, ya kan? Rumah yang kotor kita sapu jadi bersih. Itu pekerjaan yang baik, ya kan? Segala sesuatu yang baik, lakukanlah itu. Jangan adik-adik tidak mau melakukannya. Malas, adik-adik sudah tahu, tapi adik-adik tidak mau melakukannya, ya kan? Mesti disuruh dulu. Nah, itu tidak boleh, ya kan? Seperti lagu itu kan, hidup ini adalah kesempatan. Nah, ketika kita masih diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, maka kita lakukan, ya kan? Bukan karena kita masih kecil, masih muda, kita tidak bisa melakukan pekerjaan baik. Tidak ya. Orang tua kita juga memberikan didikan kepada kita sedini mungkin dari kecil, ya kan? Diberikan kita, dikasih tahu ini yang baik. Tidak boleh melakukan itu ya, itu salah, ya kan? Ini yang baik, lakukanlah yang baik, ya kan? Mencuri kamu, ada nggak orang tua yang menyuruh kalian mencuri? Apakah itu baik? Ya, itu pekerjaan tidak baik, ya kan? Atau ada nggak orang tua yang menyuruh kalian sursari kain itu semua yang udah digosok, sursarin aja, itu baik nggak? Ah, tidak. Tapi ketika kamu melihat tanpa disuruh orang tua, kamu lihat kotor lantai itu, kamu sapu, kamu pel, itu pekerjaan baik. Lakukanlah itu, pertahankanlah itu. Nah, ketika kamu lebih senang untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, itu suatu pekerjaan yang baik. Pertahankan itu, tekunlah terus dalam berdoa, ya kan, Dek? Nah, di sini di ayat 25 juga dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini dia. Ini suatu ayat yang bagus sekali buat di situasi seperti ini, ya kan? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Iya, di saat situasi pandemi ini, kita tidak bisa bertatap muka dalam menjalankan ibadah, ya kan, Dek? Kita tidak bisa berkumpul di gedung sekolah minggu ini seperti biasanya setiap minggu yang kita lakukan untuk beribadah bersama teman-teman yang lain. Ya kan, kita bernyanyi bersama guru sekolah minggu, bersama teman-teman yang lain. Kita tidak bisa melakukannya, ya kan? Tapi itu tidak menghalangi kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, kita beribadah bersama abang kita beribadah bersama kakak kita, ya kan? Dan orang tua juga membimbing kita ibadah keluarga, ya kan? Renungan keluarga setiap pagi ataupun malam, ataupun kita tidur berdoa dulu sebelum tidur atau bangun, mengadakan kebaktian kecil di rumah. Nah, jangan sampai itu tidak kita lakukan, ya kan? Dengan adik-adik mendengarkan, mengikuti ibadah di setiap minggunya melalui YouTube ini, adik-adik tidak menjauhkan diri adik-adik dari beribadah kepada Tuhan, ya kan? Ada kesadaran tersendiri, ada alarm diri kita itu. Seperti kalau aku nggak mendengarkan firman Tuhan, itu ada yang hilang gitu loh, ya kan? Jadi biasakanlah buat adik-adik, bukan hanya adik-adik, Kak Ina juga, guru-guru sekolah minggu juga, ya kan? Mencintai firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, tidak menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya kan? Jangan adik-adik sekali-sekali mengatakan, nantilah aku masih kecil, aku masih punya banyak waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan, ya kan? Saat adik-adik semakin jauh, malas, tidak tahu, nah
Contohnya seperti ini. Ya, kan kita sudah lama ya tidak ke gereja, ya kan? Jadi ketika Kak Ine memilih salah satu contoh ini ya, jangan ada yang tersinggung. Ini hanya contoh. Memilih salah satu anak sekolah minggu untuk mengucapkan titah ataupun untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli, apa coba jawabnya? Aku lupa loh Kak, gak bisa lagi aku Kak, karena udah lama gak disebutkan. Nah itu dia, karena sudah tidak terbiasa lagi kita untuk mengingat firman Tuhan itu, mengingat hukum Taurat dan pengakuan iman rasuli. Adik-adik juga di rumah tidak pernah lagi mengikuti ibadahnya. Nah jadi seperti itu, tidak tahu lagi, lupa. Nah Kak ini harapkan adik-adik walaupun kita tidak ibadah di gedung ini, Kak ini harap adik-adik tidak terpaksa untuk melakukan ibadah itu. Tapi serahkanlah dirimu, ikutilah ibadah ya. Bacalah firman Tuhan, ya kan? Apa yang sudah kamu ingat, ingatlah itu terus. Jangan sampai lupa, ya kan? Lalu di sini kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, nah itu dia. Menjauh dia dari ibadah itu, ya kan? Bukan semakin dekat kepada Tuhan, tapi semakin jauh. Nah, jangan seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang sudah dikasihi Yesus, maka kita sadar diri, tahu diri kita adalah makhluk yang lemah. Kita jangan sampai melepaskan ataupun menjauh dari kasih Yesus. Jangan sampai ya. Ya, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus ya. Udah itu, kita di sini diingatkan kita, marilah kita saling menasehati. Ya, itu dia. Orang tua kita tak jemu-jemu menasehati kita anaknya ya. Walaupun kita nanti sudah besar, orang tua selalu mengingatkan kita ya. Apabila kamu nanti belajar, berdoa dulu ya, berdoa, ingat Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita dinasehati, kita dikasih tahu, itu salah, yang kamu lakukan itu salah nak, kamu tidak boleh seperti itu ya kan. Dibenarkan kita ya kan, dinasehati. Terus menerus orang tua kita itu menasehati. Nah, kita sebagai anak, ketika kita dinasehati, mari kita dengarkan, kita lakukan. Apa yang sudah dinasehati yang baik itu, kita camkanlah itu dalam hati kita. Kita lakukan ya. Jangan kita ketika kita dinasehati, kita bebalkan diri kita ini. Kita pekak-pekakkan kuping kita ini. Sehingga kita merasa diri kita, aku kan udah gak kecil lagi ma. Aku udah tahu loh ma. Iya udah tahunya aku, udah ngertinya aku tuh, udah pahamnya aku itu. Iyalah sibuk kali. Entah apa-apa aja mama inilah, heboh kali. Ketika kita dinasihati seperti itu ya, jangan seperti itu ya. Mari kita rubah mindset kita ataupun kita rubah pola pikir kita. Ketika kita dinasehati, kita terima nasihat itu ya. Jangan kita menggerutu, menggerumam ya. Oke? Nah, setelah itu semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya. Hari-hari ini kalau kita perhatikannya adik-adik, kita merasa, ih kok cepat kali ya, sudah bulan 7, 5 bulan lagi habis loh 2021, masuk ke 2022. Nah, hari-hari Tuhan sudah mendekat ya. Adik-adik tidak terasa, ih aku kan masih SD Kak Ine, aku masih lama kok. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan datang. Jadi giatlah kita untuk bertekun dalam doa, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca Alkitab kita. Jangan kita giatkan diri kita untuk menonton ataupun memegang handphone kita. Ketika kamu tidak pegang handphone kamu 1 jam, kamu uring-uringan, kamu marah-marahan ya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, diingatkan Tuhan kita. Semakin giatlah kita melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Giat melakukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat. Giatlah kita melakukan yang baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik ya. Jangan jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa.
Jangan jemu-jemu untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Ya, dengarkanlah yang baik, maka kualitas hidup kita pun akan baik. Ya, iman kita pun akan bertumbuh. Ketika ada masalah nanti yang datang, kamu bisa menghadapinya dengan baik. Oke, adik-adik semuanya, Tuhan sudah mengasihimu. Aku mengasihimu, kata Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, mari kita saling mengasihi. Jangan saling bertengkar, ya. Merangkul satu sama lain. Mendorong, memberikan semangat kepada teman-teman kita. Tidak membuli, tidak mengejek, tapi memberikan semangat, ya. Mendengarkan nasihat dan melakukan yang baik. Oke, adik-adik semuanya, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, sehingga ketika kita bertemu kembali beribadah bersama, adik-adik semakin semangat, semakin kuat imannya di dalam firman Tuhan, ya. Jangan lupa untuk membaca Alkitabnya di rumah. Oke? Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami ini ya Tuhan Yesus. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah Bapa yang kami lakukan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan dan mengurapi hamba ya Allah Bapa dalam menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan kekuatan para guru-guru sekolah minggu, agar kami lebih semangat lagi ya Allah Bapa dalam menjalankan tugas pelayanan kami. Buat adik-adik kami yang di rumah ya Allah Bapa beserta para orang tuanya mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhanlah yang mencukupkan segalanya Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Firman Tuhan pengantar persembahan yang terambil dari Mazmur 76 ayat 12. Mazmur 76 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Bernajarlah dan bayarlah najarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus
kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.